apa dia namanya usahanya kemarin apa ya, perasaan dia jualan bunga deh, terus bangkrut. Tujuannya ingin membantu taraf ekonomi masyarakat. Lo punya uang berapa, kerja dapat gaji bulanan, beres, selesai. Submer Production. Mungkin untuk mencari peluang usaha itu di sebagian orang sulit ya, tapi benar nggak sih mencari peluang usaha itu sesulit itu? Nah, kita mendatangkan narasumber yang cantik banget nih teman-teman. Siapa itu? Ini dia, Kak Vera Purwanti. Hai, perkenalkan nama saya Vera Purwanti, panggil aja Vera. Usianya masih 26 tahun baru ya. Berarti masih muda banget ya nih teman-teman. Oke, Kak Vera, boleh dong bercerita nih Kak. Sekarang kan Kak Vera punya usaha namanya Vera Flower ya, itu di bidang jasa produksi bunga gitu ya. Iya. Oke Kak, itu awal mulanya kepikiran untuk punya bisnis itu tuh gimana sih Kak ceritanya? Oke, jadi sebetulnya waktu itu tahun 2016, karena memang plannya aku tuh bisa kuliah sambil kerja, tapi di posisi kita kan namanya kerja tuh harus mengikuti yang namanya job desk perusahaan dan office hours gitu kan. Kalau misalnya kita bekerja, terus kita mau kuliah, kan harus ada spare waktu ya. Betul. Ada yang namanya pulang kerja, kita harus istirahat dulu lah, walaupun cuma 1 atau 2 jam, spare waktu supaya kita fresh lagi nih kalau mau kuliah. Karena kan kalau mau kuliah kita yang namanya menggali info, mencari ilmu. Kalau kitanya nggak fresh, artinya kan semua pelajaran yang kita dapat pada hari itu tuh nggak akan masuk juga gitu kan. Kita udah capek-capek cari uang, bayar kuliah, tapi yang kita dapat tuh nggak ada gitu loh. Jadi capek sendiri. Oke. Nah, terus tahun 2016 itu Vera coba yang namanya industri prakarya kreatif. Jualan bunga, tapi Vera mikir, kalau gue jualan bunga fresh, artinya gue harus ke suatu tempat yang gue beli itu memakan waktu pertama. Kita harus memperhitungkan waktunya dulu, ya kan? Kalau misalnya, berarti kan harus ada win solutionnya nih. Oke, kalau misalnya kita nggak jual fresh flowers, kita jual yang artificial flowers. Di saat itu Vera nggak dapet untuk apa dibilangnya tuh yang sumber yang kita tuh supaya beli di dia tuh murah gitu, belum dapat supplier disebutnya kan. Kita belum dapat supplier karena memang masih buta lah ya gitu kan, belum tahu harus usaha apa, terus mau dari mana. Tuh lebih suka kalau ngeliat bunga tuh kayak dapat energi gitu loh. Karena emang awalnya suka bunga. Suka bunga gitu kan, dapat energi, terus mau usaha terus nggak bisa. Gimana win solution yang nggak dapet? Akhirnya Vera waktu itu kerja di suatu perusahaan di pasar modern, di pasar modern BSD, office-nya di pasar modern BSD. Terus di situ kan banyak prakarya yang jual-jual macam-macam sih kategorinya, ada sayuran, ada food and beverage, banyak gitu. Nah di situ ada kayak suatu tempat yang jualan prakarya. Nah dulu itu lagi bekennya di tahun-tahun itu. Bikin bunga tapi dari bahan flanel gitu. Nah, Vera masuknya itu, Vera bisa kerja, terus bisa beli barang produk untuk menjual suatu bunga, jadi nggak makan waktu gitu. Di jam istirahat, Vera bisa melipir ke tempat itu buat beli bahan flanel gitu. Nah, dari beli bahan flanel itu, terus teman Vera tuh mau ngasih surprise ke pacarnya. Pesennya misalnya H-3. Kalau misalnya beli fresh flower, artinya kan layu, iya kan ya? Iya. Nah akhirnya kita coba pakai kain flanel, dia bilang. Vera bilang, lo punya uang berapa atau budget? Ya namanya sama temen ya, ngomongnya fair-fairan aja gitu ya. Punya budgetnya berapa gitu? Gue punya budget 200.000. Oh oke, 200.000 cukup banyak di tahun 2016 tuh, lumayan banget kan.
Terus akhirnya Vera bikin pola belajar dari YouTube gitu. Semua orang tuh kan jejak digital atau dari mulai video-video kita kan bisa belajar. Artinya nggak perlu kursus dulu, kita belajar dulu dari yang ada gitu kan. Belajar dari YouTube, kita rubah polanya lebih menarik lagi. Gimana caranya kita supaya menjual produk tuh. Vera awalnya bingung namanya tuh apa, nama usahanya gitu kan. Terus dari mulai situ, oh iya namanya Vera. Vera tuh suka bunga gitu kan. Ya, bunga tuh apa sih bahasa Inggrisnya? Flowers. Sesimpel itu gitu. Kenapa namanya Vera Flowers? Karena supaya orang, oh gue mau beli bunga nih, di mana ya? Kayaknya si Vera jual deh gitu. Apa ya nama Instagramnya? Terlalu lama orang makan waktu buat cari-cari di Instagram nama-nama usaha gitu loh. Dia namanya usahanya kemarin apa ya? Perasaan dia jualan bunga deh gitu. Oh si Vera. Ya udah tinggal di search aja kan. Teman gue namanya siapa nih? Vera. Dia jual apa? Bunga. Ya udah Vera Flowers gitu. Tinggal di search. Artinya nggak memakan waktu banyak untuk orang mencari sesuatu hal yang dia butuhkan gitu. Itu yang poin pertamanya. Nah, terus pas Vera bikin dari bahan flanel, dan dia suka, itu bisa disimpannya jangka panjang. Dia bisa semprot pakai parfum yang dia suka atau pacarnya suka kan, jadi disimpan di kamar kayak gitu. Terus upload, terus awalnya sok-sokan bikin Instagram kan Vera Flower. Terus bilang sama teman, tolong dong follow kayak gitu-gitu. Ya kitanya tuh jemput bola gitu loh. Kalau kitanya diem aja, customer tuh nggak akan datang. Karena strategi marketing perlu nggak mungkin kita ngejual suatu produk tapi kitanya tuh diem aja gitu. Karena ya udah jemput bola. Namanya di dunia kampus kan ya, jemput bola, ngomong sama tetangga, punya Instagram nggak? Boleh dong, di follow Instagramnya kayak gitu. Terus sering-sering bikin giveaway supaya berinteraksi sama customer gitu. Nah, Vera itu poin kedua, nggak mau jualan itu ngejajalin customer sama produk. Jadi di Instagram itu rencananya emang sudah punya plan, nggak mau ngejajalin customer sama produk, jadi ada unsur sosialisasi, ada unsur interaksi sama customer, beredukasi. Artinya kita berwirausaha itu nggak cuma makan uang sendiri, tapi bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan berpikir juga poin keduanya itu mau usaha, tapi Vera juga sambil kerja, gimana caranya waktunya bisa terbayar semuanya. Akhirnya kita nge-hire orang, tapi kalau nge-hire orang itu butuh dananya lumayan besar, SDM-nya kan, kita harus punya SDM. Akhirnya Vera cari untuk berpikir gimana caranya supaya semuanya tuh balance antara waktu kerja, waktu usaha, sama kuliah gitu. Nah, di dekat rumah itu, karena memang saudara semua ya. Gitu. Di rumah tuh lingkungannya saudara semua. Jadi, gimana caranya mau industri prakarya kreatif ini mengajak ibu rumah tangga sebagai SDM. Gitu. Itu sempat ini juga ya, ada diberitakan di Radar Depok ya, kalau nggak salah. Jadi, Vera Flower ini pernah memberdayakan ibu rumah tangga. Itu berarti sekitar rumah ya, Kak? Iya, sekitar rumah. Saudara bisa gitu, atau tetangga juga pernah gitu. Artinya kan mereka daripada ngobrol, gosip, nggak dapet uang ya kan. Ngobrol-ngobrol aja biasanya kalau ibu-ibu sore-sore ya. Iya, jadi mereka sambil kerja aja bikin bunga. Artinya Vera juga sambil komunikasi aja. Ini bikinnya, yang warna ini bikinnya, nanti ada pesanan kayak gitu. Nah, spare waktu kerjanya itu abis pulang kerja ngelihat tempat usahanya masih di ruang lingkup rumah gitu. Terus habis itu langsung kampus, ya banyak waktu yang bener-bener nggak ada waktu buat main gitu, cuma bisanya ya pulang kerja ngelihat usaha sebentar doang. Abis itu langsung pergi ke kampus. Jadi sebenarnya waktu luangnya itu cuma buat ke rumah, buat ngeliat tempat usaha, udah balik lagi ke kampus gitu. Jadi memang bener-bener sempit banget, tapi dapat energi gitu loh, karena ngerasa senang hobi yang dibayar gitu.
Oke, berarti kan itu awal cerita kenapa Kak Vera bisa nemuin apa ya peluang usaha Iya. awal dari suka ya, suka Iya, bunga. kita harus suka dulu. Dan kalau misalnya kita mau memulai usaha harus punya visi misi. Kayak contohnya gini aja deh. Kita mau ke Jakarta dari Bogor. Kita nggak tahu transportasinya naik apa. Itu logikanya aja ya. Kita nggak tahu, kita kan harus cari tahu dulu. Oh, ini naik kereta turunnya di sini. Terus makan waktunya segini. Kita harus lanjut lagi naik Grab atau naik transportasi umum kayak gitu. Itu harus punya spare waktunya. Begitupun usaha, kita harus punya planning, harus punya visi misinya juga. Tujuannya kita apa? Tujuannya ingin membantu taraf ekonomi masyarakat dengan cara memberdayakan ibu rumah tangga sekitar. Nah, artinya kita harus benar-benar nge-fight nih gimana caranya interaksi sama customer, terus lawan bicara kita siapa. Kita nggak boleh memandang orang tuh gimana ya, oh dia punya usaha nih, oh dia penghasilannya segini. Justru orang yang usaha itu akan berpikir keras secara detail karena ya zaman pandemi ini kita nggak pernah tahu kan bakalan ada pandemi ini. Nah, budgetnya itu dari mana? Dari dana darurat yang kita keluarkan untuk ngepres pendapatan yang kita dapat sekarang. Pastikan pelaku-pelaku bisnis di luaran sana juga selama pandemi ini mereka juga ketar-ketir. Ada yang pengurangan karyawan kan, ada yang nyari kerjaan jadi susah, yang tadinya dia ya banyak faktor lah ya selama pandemi ini gitu. Oh iya Kak, itu kan berarti usaha itu ada up and down-nya ya? Yes. Selama Kakak berwirausaha nih di Vera Flower lah ya, ada nggak sih kendalanya Kak? Pasti ada ya. Kira-kira apa kendalanya Kak? Ya awalnya emang rada-rada gimana ya, up and down-nya itu kita punya usaha, terus baru mulai ke media sosial, terus ternyata banyak orang juga yang punya usaha yang sama. Nah itu gitu. gimana tuh Kak? Nah kita kan awal-awal agak gimana sih, kayak takut gitu kan, kompetitornya kok lebih oke, kayak gitu-gitu. Itu tuh sebenarnya mentalnya kita sih ya, kesiapan mentalnya agak, terus kayak misalnya ngirim barang, terus barangnya yang diterima customer agak rusak, itu kan jadi kayak kepikiran gitu kan. Terus nanti takutnya kita nggak bisa excellent service sama customer kayak gitu-gitu. Ya banyak banget lah pokoknya. Kayak aku tuh sebetulnya ya sama orang tua itu awalnya mereka takut kalau aku punya usaha karena dulu ayah aku tuh punya kayak usaha sandal gitu, terus bangkrut, punya usaha showroom motor, dia bangkrut. Makanya dia nggak mau mental anaknya tuh terganggu juga kalau misalnya anaknya punya usaha. Maunya anaknya tuh kerja, dapat gaji bulanan, beres, selesai. Nah itu untuk menanamkan jiwa entrepreneur tuh susah, padahal untuk mencari peluang usaha tuh di mana aja ada ya Kak? Yes. Kayak sebenarnya sih kayak kamu nih nggak punya usaha atau sambil kerja, kamu misal lagi keliling di mall atau gimana, open just tip aja. Kamu bisa buka usaha open just tip itu, kamu bisa markup harga, kamu nggak usah mikirin ide atau segala macam. Sambil jalan-jalan di mall, kamu juga bisa open just tip kayak gitu-gitu sih. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih ya Kak. Bagaimana sih pesan Kakak gitu? Mungkin dari tayangan ini ada nih teman-teman yang kepikiran, oh kayaknya oke juga nih buka peluang usaha gitu kan, kayaknya gampang nih gitu. Ada nggak sih Kak pesan yang mau dikasih gitu untuk teman-teman yang mau memulai bisnis? Untuk teman-teman yang mau memulai bisnis, sebetulnya yang pertama itu kalian harus kenali jati diri kalian dulu ya. Hobi yang dibayar itu enak banget sih, karena kamu ngelakuin suatu hal yang kamu sukai. Yang pertama, kamu harus tulis dulu visi misi tujuan usahanya tuh mau seperti apa. Yang kedua itu harus tulis plan atau blueprint sendiri di kertas kosong aja. Sekecil kamu misalnya mau beli printer atau mau ganti laptop, itu kamu harus tulis. Jadi setiap kali kamu udah beli itu tinggal di checklist kayak
list apa yang kamu mau, terus kamu bisa mempromosikan produk-produk. Jangan pernah malu, karena kalau malu kamu akan tetap di situ, tapi jemput bola customer dari lingkungan kita aja dulu, jangan keluar. Seperti itu aja sih. Yang penting mentalnya harus kuat, jangan pernah dengerin omongan orang karena kamu bisa maju gitu. Wah, keren banget nih. Makasih banyak Kak Vera udah mau datang ke Summer Production. Dan gitu juga terima kasih teman-teman yang udah nonton tayangan ini sampai selesai. Semoga perbincangan kita kali ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua, apalagi teman-teman yang mau memulai berbisnis. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.